Kita akan belajar hari ini untuk betul-betul mengerti hati Tuhan. Saya memulai dengan satu pertanyaan dan saudara jawab dengan baik-baik. Menurut saudara semuanya, ya walaupun saya tahu jawaban saudara, tapi ini yang kita harus yakinkan pada diri kita. Menurut saudara, ketaatan kepada Tuhan dan berkorban, artinya memberi persembahan kepada Tuhan, mana yang lebih penting bagi Tuhan? Ayo jawab. Gak usah ragu-ragu. Mana yang lebih penting bagi Tuhan? Taat. Tapi maaf, sepengetahuan saudara selama ini, kira-kira apa motivasi sebagian besar anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus dalam memberi persembahan? Kira-kira motivasinya apa? Ayo, umum, paling banyak motivasinya apa? Nah, itu salah. Kalau motivasi kita memberi persembahan supaya dapat berkat, berarti apa yang baru kita katakan tadi salah semua. Betul? Coba saya ulangi lagi. Saya beri pertanyaan. Menurut saudara, ketaatan dengan berkorban, yang artinya memberi persembahan, saudara jawab ketaatan lebih penting. Lalu saya tanya, apa motivasi sebagian besar orang Kristen dalam berkorban atau memberi persembahan? Jawabannya supaya dapat berkat. Berarti apa yang saudara katakan tadi pertama enggak benar dong. Jawaban yang betul kalau kita diminta untuk berkorban atau memberi persembahan, karena itu perintah Tuhan, jadi kita harus taat. Kok gak ada yang amin sekarang? Walaupun catat ini, setelah kita berkorban, ternyata kita gak dapat apa-apa. Lanjutkan, mau berkorban terus atau tidak? Yang benar. Tadi katanya berkorban supaya dapat berkat. Nah, saya berikan fakta, kalau nggak diberkati, apakah saudara tetap memberi? Ayo jujur sekarang. Awas bolak-balik lagi. Belum tentu. Karena selama ini pengajaran-pengajaran yang ada sangat salah. Maka itu penting sekali dalam hidup kita untuk mengerti kebenaran ini. Kita buka Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita akan lihat ayat ini. Mulai ayat yang ke-16. Kita lihat Matius pasal 16, mulai ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Ada apa kok tiba-tiba Simon menjawab seperti ini? Kita lihat dari ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang. Perhatikan pertanyaan Tuhan Yesus, ada dua hal. Satu, dia tanya kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini yang pertama. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu pertanyaan kedua ini yang penting. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara, kita tidak tahu sampai di peristiwa ini sudah berapa lama mereka berdua belas jadi murid Tuhan Yesus. Kita nggak tahu. Seandainya ada yang tahu, tolong beritahu saya. Tapi yang jelas sudah ada beberapa saat, betul tidak? Dari awal mereka dipilih jadi murid Tuhan Yesus sampai peristiwa Matius 16 ini, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 2 tahun lebih, kita nggak tahu jelas. Nah, yang aneh adalah masa sudah sekian waktu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba ditanya, menurut kamu, aku ini siapa? Kira-kira kalau ada suami istri sudah menikah sekian tahun, ada kakak beradik kandung
Tiba-tiba suatu hari salah satu di antara mereka, mungkin suami tanya kepada istrinya, entah manggil yang, manggil apa, enggak tahu. Menurut kamu aku ini siapa? Aneh enggak pertanyaan seperti itu? Lo jawab aneh tidak? Kalau kakak adik kandung, tiba-tiba adiknya tanya pada kakaknya, menurut kamu aku ini siapa? Kira-kira orang mikir apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Aneh enggak pertanyaannya, saudara? Nah, inilah yang kita harus tahu. Hari ini Tuhan Yesus pun tanya kepada kita masing-masing, menurut kamu, termasuk menurut saya, aku ini siapa? Saudara, ternyata selama kita menjadi murid Tuhan Yesus, belum tentu setiap hari kita bisa benar di hadapan Dia. Setuju saya ngomong ini? Loh, betul atau tidak? Jawab. Walaupun sekian banyak tahun kita menjadi murid Tuhan Yesus, belum tentu tiap hari kita bisa benar di hadapan Dia. Oke, saya tanya kepada saudara. Saya minta saudara jawab dengan jujur ya. Banyak atau sedikit orang Kristen menjadikan Tuhan Yesus seperti mesin ATM? Ayo jawab. Banyak ngaku lagi. Itu fakta. Banyak orang yang tadi itu. Saya tanya, apa motivasi sebagian besar orang Kristen dalam berkorban memberi persembahan? Jawabannya karena dapat berkat. Berarti Tuhan Yesus masih nanti. Ada tidak orang-orang Kristen menganggap Tuhan Yesus seperti lampu Aladin? Masih ingat cerita zaman dulu? Kisah 1001 malam lampu Aladin? Apa itu? Ayo. Gimana itu kisah lampu Aladin? Betul? Kalau lampunya digosok, jinnya keluar. Terus dia bilang, mau minta apa kamu sekarang? Saudara, tidak sedikit orang Kristen menganggap Tuhan Yesus tidak beda dengan lampu Aladin. Betul? Ada atau tidak orang Kristen menganggap Yesus seperti peramal? Ayo jawab, ada tidak? Oh, saya tanya, kalau saya nggak jawab, saya stop. Ada nggak orang Kristen menganggap Yesus seperti peramal? Ada. Tolong dong doakan, tanyakan Tuhan jodohku itu yang mana. Aku ada 3 loh ini. Enak saja. Tolong doakan, aku ini mau pindah rumah. Ada 4 pilihan. Tuhan Yesus bukan begitu. Kita anggap dia seperti peramal. Maka itu secara jujur, pertanyaan Tuhan Yesus yang kita baca dalam firman ini, menurut kamu aku ini siapa? Saudara harus menjawab dengan jujur, dengan betul di hati saudara sendiri. Nggak perlu orang lain tahu. Secara umum, orang Kristen tahu sebutannya nggak pernah salah. Yesus itu Tuhan. Betul tidak secara umum? Yesus itu Tuhan. Betul. Tapi saya tanya balik. Kira-kira faktanya, walaupun kita lebih banyak menyebut dia itu Tuhan, faktanya seringkali siapa yang jadi Tuhan? Nah, kita yang jadi Tuhan. Dalam hal apa? Kalau kita jadi Tuhan, berarti dia itu siapa? Ayo. Kalau kita jadi Tuhan, berarti dia siapa? Ayo, saya ingin dengar ini. Berarti dia siapa? Saya tunggu jawaban saudara. Kalau kita menyadari seringkali kita ini jadi Tuhan, contohnya kita memaksa dia untuk menuruti keinginan kita. Nah, kalau begitu dia itu siapa? Hamba. Ini kan kurang ajar. Oke, contohnya begini. Maaf ya, jangan tersinggung. Pernah dengar nggak ada murid Tuhan Yesus, ada orang Kristen ketika doanya nggak didengar, lalu ngungkit. Tuhan lihat, aku ini kan rajin memberi perpuluhan. Ada nggak yang seperti itu? Kok banyak semua tuh jadi bagaimana ini? Ada nggak orang Kristen yang doanya begini? Tuhan masa nggak ingat persembahanku yang paling besar loh di gereja ini? Maaf ya saudara, saya mau buktikan. Kalau sebagian besar kita menganggap Tuhan Yesus, walaupun kita panggilnya Tuhan Yesus, tapi seringkali faktanya kita ini Tuhannya, dia itu hamba kita. Kalau gitu coba dengar. Saya minta saudara jawab,
contoh ini sama atau tidak. Kalau saudara punya pembantu, saudara sudah bayar dia, bayar tinggi lagi, lebih tinggi dari yang umum, tetap kerjanya nggak beres. Biasanya majikan itu kan ngomong apa pada pembantu yang seperti ini? Ayolah jawab, Pak. Nah, kan kamu sudah digaji tinggi, kenapa kerjanya seperti ini? Nah, saya balikkan. Kalau saudara kecewa dengan Tuhan karena permintaan saudara nggak didengar, lalu saudara ungkit-ungkit, bukankah persembahanku yang paling besar, bukankah perpuluhanku rajin? Sama nggak dengan majikan tadi itu? Loh, sama tidak? Nah, itu kan kurang ajar. Maka itu selama konsep memberi dengan logika kita tadi ini, rusak kerajaan surga itu, saudara. Jangan pernah membayar dan membeli Tuhan dengan semua uang dan aktivitas kita, lalu kita minta dia menuruti semua keinginan kita. Itu jahat dan kurang ajar, saudara. Dengar ini baik-baik. Tuhan, kenapa kau diam saja? Anakku harus pegang ini, harus gitu, kenapa? Nah, kalau memang anaknya salah, ditangkap polisi, nyalakan Tuhan. Sebab saudara nggak pernah ngajari dia sejak kecil untuk takut akan Tuhan. Saya cukup kenal banyak orang-orang Kristen yang suka ngatur Tuhan dengan cara menunjukkan bagaimana aktivitasnya, bagaimana persembahannya, bagaimana pemberiannya. Maka itu tidak salah kalau Tuhan Yesus bertanya setelah sekian lama mereka jadi muridnya. Pertanyaannya, menurut kamu aku ini siapa? Jujur, yang masih kecewa dengan Tuhan hari-hari ini biasanya karena doanya nggak dijawab. Aku sudah doa pagi ini, aku sudah doa subuh ini, aku sudah doa malam ini, aku sudah berdoa begini. Nah, baru mulai ngungkit-ngungkit Tuhan, mulai kecewa dengan Tuhan. Mari kita perhatikan kebenaran ini. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 1, 2, dan 3. Lihat ini 1 Korintus 13 ayat 1, 2, dan 3. Mengapa Tuhan sepertinya kita anggap dia salah ketika kita kecewa? Udah? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan berapa bahasa? Baca dengan berapa bahasa? Semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat juga. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang, gong kecil itu ya, yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Hebat gak orangnya seperti ini? Oh, hebat tidak? Hebat. Bernubuat, punya pengetahuan segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Dan ini keren betul ini. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, akhirnya selalu sama. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Nah, ini buktinya tentang persembahan-persembahan tadi. Dan sekalipun aku bagaimana? Membagi-bagikan apa? Segala sesuatu yang ada padaku. Keren gak orang seperti ini? Jadi kok dilihat orang ini hebat gak? Dalam hal apa orang ini hebat? Wah, suka memberi. Ini luar biasa. Bahkan dikatakan, wih hebat, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Kembali akhirannya sama. Tetapi baca, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, di antara sekian banyak pewahyuan firman yang saya belajar, ternyata 1 Korintus 13 ini yang sangat lama saya baru bisa ngerti.
Seingat saya sampai lebih dari 3 tahun saya nggak pernah ngerti 3 ayat ini. Coba lihat lagi dari ayat 1. Ini bicara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Ya, ayat pertama itu secara intelektual. Ini orang pandai, jenius, ngerti bahasa-bahasa manusia, mungkin bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Mandarin, wah banyak, semuanya bisa. Bahasa malaikat juga bisa. Secara jiwa. Ayat 2 itu roh. Ya, ini orang rohaninya luar biasa, betul nggak? Bernubuat, apalagi mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, bahkan punya iman yang hebat secara roh. Yang ayat 3 tentang apanya kalau gitu? Jasmaninya. Karena apa yang dia buat orang lihat, memberi ini, memberi itu. Tapi akhirannya itu yang kita harus tanya. Mengapa pertanyaan Tuhan kepada semua manusia yang hebat secara intelektual, yang hebat secara rohani, yang hebat secara jasmani, kenapa akhirnya selalu apa ditanyakan? Jikalau ayo tidak mempunyai kasih, nggak ada gunanya. Ayo kita lihat di ayat 3-nya. Menurut saudara, kalau sampai ada orang bisa membagi-bagi segala sesuatu, masa sih orang begitu gak punya kasih? Ayo, logika kita bagaimana? Pasti punya gak orang kayak begitu tuh kasih? Jawab pasti punya gak? Punya. Dia mau bagi-bagi, bahkan mau tubuhnya dibakar. Tapi kenapa gak punya kasih? Walaupun sehebat itu. Begini yang Tuhan maksud. Semua ini, dengar baik-baik, semua ini dibuat orang-orang itu di luar rumah. Ya atau tidak? Loh, ini belum lengkap ini. Wajah saudara belum mengerti gitu loh. Kentar sekali dari sini. Saya ulangi lagi. Kalau kita lihat, mengapa Tuhan Yesus tidak yakin bahwa mereka punya kasih, padahal secara intelektual mereka hebat, secara rohani hebat, secara jasmani orang melihat hebat. Ingat baik-baik, semua ini yang melihat adalah orang-orang di luar rumah. Ternyata yang Tuhan mau, kalau kamu di rumah itu ngapain? Ngerti gak pertanyaan ini? Maka itu saya tanya lagi. Banyak atau sedikit orang-orang hebat di luar rumah, tapi di rumah orang ini jahat. Bisa atau tidak? Nah, ini masalahnya. Apapun juga yang Tuhan inginkan atas hidup kita, bukan yang kita kerjakan di menara doa, di kebaktian, di bukit doa, dan di mana-mana. Semua ukuran yang Tuhan mau waktu kita di rumah bagaimana? Renungkan ini. Maka itu saya punya bukti ini. Saya minta saudara jawab dengan baik. Menurut saudara, kita ini bisa berlaku munafik itu waktu di gereja atau waktu di rumah? Ayo jawab. Kalau begitu di gereja banyak orang munafik dong. Jawabannya memang. Dan ini masalahnya. Maka itu mengapa Tuhan Yesus menanyakan, menurut kamu aku ini siapa? Ketika kekristenan kita hanya hebat dilihat orang, tapi di rumah kita kacau balau. Jadi mulai hari ini, semua kita, apalagi para pelayan, dengar ini baik-baik. Mulai perhatikan sikap iman rohani, kelakuan kita di rumah seperti apa. Ini yang Tuhan nilai. Kalau ada di sini ayah ibu
yang sedang sakit hati dengan anak-anaknya sendiri. Nah, ini aneh lagi. Banyak atau sedikit orang tua disakiti oleh anaknya sendiri. Nah, jawabannya di sini. Saya membuat riset cukup lama, sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan hasilnya nyata. Dan semua orang yang saya beritahu hasil riset saya, penelitian saya, mereka mengakui. Begini, satu-satunya alasan, satu-satunya penyebab anak-anak melawan orang tua, tidak respect pada orang tua, satu saja. Ketika ayah ibunya itu bermain sandiwara. Catat ini baik-baik orang tua. Dan saya akan uraikan ini. Saya minta semua saudara, baik anak-anak maupun kita orang dewasa, memberi jawaban. Kalau sekarang kita sudah dewasa, kita sudah tua, ingat waktu kita masih kecil dulu. Dan buat yang masih anak-anak, adik-adikku, remaja, pemuda, dengarkan ini. Kalau kalian menyetujui apa yang kalian dengar hari ini, katakan yang kenceng, iya gitu, supaya papa mamamu dengar. Serius. Satu-satunya hal yang membuat anak-anak tidak pernah respect dan hormat kepada orang tuanya, ketika kelakuan kita di dalam rumah dan di luar rumah itu beda. Anak-anak akan marah. Jawab ya atau tidak? Itu sebabnya tidak sedikit anak pendeta, anak majelis, anak diaken, anak-anak yang orang tuanya aktif pelayanan, tapi anak-anaknya hancur. Betul atau tidak? Jawabannya di sini. Saya teruskan dulu supaya makin yakin. Hanya ada satu hal. Kalau anak-anak pendeta tidak mau dengar khotbah bapak atau ibunya sendiri, itu sebabnya cuma satu. Apa yang dikhotbahkan bapak ibunya di mimbar dan di rumah kelakuannya beda, maka anak-anak gak akan mau dengar. Saudara, ini kerusakan dan kehancuran. Maka itu begini papa mama, kalau di rumah rajin bertengkar, ada gak orang tua rajin bertengkar di rumah? Banyak, bukan cuma ada. Kalau papa mama rajin bertengkar di rumah, tapi begitu keluar rumah, mau ke gereja, mau ke acara kondangan, ke pesta, ke acara resmi, acara-acara pemerintah atau acara apa. Contohnya hari ini, saya itu ngundang beberapa orang saya kenal di daerah Bekasi. Dan sebagian itu mereka itu PNS. Ternyata tadi ada Natal PNS Bekasi. Jadi mereka nggak bisa datang. Coba lihat, ini fakta yang ada. Jadi kalau orang tua rajin bertengkar di rumah, nggak ada kasih, tapi di luar rumah muncullah kalimat ini. Entah suaminya, entah istrinya, entah anak-anaknya ngomongnya sama begitu. Heran lihat papa ini, kok baik benar pada orang luar, kenapa nggak baik di rumah? Pernah nggak dengar pengakuan seperti itu? Nah, itulah 3 ayat tadi. Hebat secara intelektual, tapi yang orang rumah nggak pernah merasakan. Hebat secara rohani, pelayanannya hebat, setan pun tunduk, tapi di rumah nggak kelihatan Tuhan. Orang-orang di luar rumah memuji-muji, oh bapak itu baik, ibu itu baik, tapi anak-anaknya marah. Baik apanya? Dengan kami mereka seperti itu. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Maka itu mulai hari ini bersikaplah jujur di hadapan Tuhan, bahwa jangan coba-coba menyuap Tuhan dengan sikap kita. Saya baca koran kemarin, yang edisi kemarin. Nah, saya harap orang Bekasi dengar ini. Sampai akhir tahun tanggal 31 Desember yang lalu, maka angka pembuangan bayi itu meningkat dibanding 2015. 2015 di daerah Bekasi ditemukan 9 kasus bayi dibuang, tapi 2016 menjadi 13 kasus.
Bahkan kasus yang ke-13 terjadi di akhir tahun. Kaget saya baca itu. Dan buat saya bersyukur. Mau pelayanan ke Bekasi dapat berita tentang Bekasi. Nah, inilah fakta. Bahwa kalau kita cuma baik di luar rumah, tapi kita nggak ada kasih di dalam rumah, maka Tuhan nggak bisa dipermuliakan dalam hidup kita. Ayo jujur. Terus mau bagaimana kalau sudah begini? Yang mau berubah, berbahagialah. Tapi tetap mengeraskan hati, bertobatlah. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Tolong sampaikan pada Bapak Gembala dan semua pelayan yang ada di sini hari ini, dengarkan baik-baik. Selama suami istri sulit beribadah bareng bersama-sama, berarti ada setan, ada masalah di keluarga. Apalagi kalau di gereja ini ada 5 kali ibadah. Nanti bapak mau datangnya jam kedua, nanti istrinya datang yang jam keempat. Nggak pernah bareng, karena nggak ada pengampunan. Nanti anak-anak yang satu datang ibadah yang pertama, yang nomor 2 datang ibadah yang kedua, dan seterusnya. Maka itu dengarkan anak-anak Tuhan. Konsep surga adalah segala sesuatu, catat, segala sesuatu harus dimulai dari rumah. Katakan amin. Bukan dimulai dari gereja. Apalagi kalau dimulai dari mall, celaka itu. Betul? Segala sesuatu harus dimulai dari rumah. Bukan dari mall, bukan dari gereja, bukan dari pasar, bukan dari busway, bukan dari stasiun. Catat. Dimulai dari rumah. Maka itu pulang dari sini, bereskan malam ini. Besok suami istri, anak-anak harus beribadah sama-sama. Kecuali kalau karena tugas tanggung jawabnya, itu kecuali. Tapi biasanya kalau satu keluarga nggak pernah pergi bareng, pasti ada masalah dalam rumah tangganya. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Maka itu jangan jadikan Tuhan pembantumu. Setuju saya ngomong ini? Jangan jadikan Tuhan budakmu, hambamu, dengan berkata, aku sudah memberi persembahan, aku sudah bayar perpuluhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Hati-hati. Ayo mulai hari ini kita betul-betul sadar bahwa Tuhan itu tetap Tuhan. Amin. Maka kalau saudara ditanya, menurut kamu aku siapa? Saudara jawabnya, ayo saudara jawabnya, dia Tuhan. Tahu arti kata Tuhan? Arti kata Tuhan itu kalau dalam bahasa Yunani disebut kurios, dalam bahasa Ibrani Adonai, itu artinya pemilik tunggal dan penguasa satu-satunya atas kehidupan. Ulangi, apa itu Tuhan? Pemilik tunggal dan penguasa satu-satunya dalam hidup. Saudara, ini hal yang penting untuk hidup kita. Jadi kalau kita menyebut dia Tuhan, berarti kita harus menjadikan dia yang mengambil keputusan atas hidup ini. Kok enggak amin? Bukan diri kita sendiri. Dia harus mengambil keputusan atas hidup kita, supaya dia tetap Tuhan atas hidup ini. Karena percuma kita nyebut dia Tuhan, tetapi hidup kita tidak berkenan kepada dia. Nah, bagaimana kalau kita pulang setelah ibadah ini, supaya ada damai dalam keluarga kita? Mari kita buka ayat yang terakhir, Kolose pasal yang keempat. Maaf, betul pasal 3 saya salah. Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-13 sampai 15. Pulang lakukan firman ini. Kolose 3, 13 sampai 15. Sudah? Suruh apa kata pertama? Ayo baca, suruh apa? Sabarlah. Maaf, saya harus ngomong lagi. Menurut saudara, rata-rata kita ini lebih sabar pada orang rumah atau orang di luar rumah? Lah terus mau jadi apa? Aneh bukan?
Mengapa kita kebanyakan lebih sabar pada orang di luar rumah daripada yang di rumah? Yang di luar jarang ketemu, bukan. Kita ini bajingan. Kita ini munafik. Bertobat, saudara. Ini masalah terbesar dalam kekristenan. Maka itu catat, Tuhan Yesus tidak pernah menilai kita selama kita ibadah, karena kita banyak yang munafik di ibadah. Yang Dia nilai waktu kita di rumah dan di luar ibadah. Sabarlah terhadap siapa? Ayo baca. Ayo sabarlah seorang terhadap yang lain. Maksudnya siapa itu seorang terhadap yang lain? Satu keluarga itu lebih dulu. Jadi penilaian Tuhan bukan waktu kita di luar, tapi waktu di dalam rumah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan yang kedua, ampuni. Sampai hari ini saya masih banyak menemukan suami istri berkata, kenapa ya lebih gampang ngampuni dia orang lain daripada ngampuni istriku atau suamiku? Ternyata sama. Lebih gampang sabar terhadap orang luar daripada orang rumah. Lebih gampang mengampuni orang di luar rumah daripada orang dalam rumah. Tapi ini perintah. Maka itu pulang dari sini, adakan perdamaian. Belajar sabar. Anak-anak kepada orang tua, sabar ampuni. Orang tua kepada anak-anak, sabar mengampuni. Suami kepada istri, istri kepada suami, ampuni. Termasuk menantu perempuan dengan mama mertuanya. Betul? Harus ada perdamaian. Apalagi yang masih tinggal serumah. Awas itu. Saya ulangi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila, ayo baca, seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ampuni, sabar. Ini ukuran standar. Baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Sama seperti, baca ulangi-ulangi. 1, 2, 3. Sama seperti Tuhan telah mengampuni. Loh jangan kamu, kita kok kamu. Mau saya balik kok. Betul? Ulangi, itu bacanya salah tadi. 1, 2, 3. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kami. Ayo. Aku, kita, terus kita perbuat juga lah yang demikian. Berbahagialah saudara kalau suruh melakukan firman ini. Ampuni. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, stop dulu. Kalau ada kalimat di atas semuanya itu, berarti ada lagi nggak? Nggak ada. Ya habis sudah. Dan di atas semuanya itu kita suruh pakai apa? Kasih, bukan yang lain. Saya masih ingat, Tuhan itu apa? Kasih. Jadi kalau kita menyebut dia Tuhan dengan pertanyaan tadi, menurut kamu aku ini siapa? Maka kita jawab, engkau adalah Tuhan. Nah kalau dia adalah Tuhan, berarti kasih itu, ayo, kata kenakan itu menunjuk apa? Kenakan. Saya sudah begini, saya nggak tahu. Pakai baju kita pakai baju. Betul? Kasih itu harus jadi pakaian kita. Katakan amin. Nah ini yang terjadi. Banyak orang pakai pakaian kasih di luar rumah. Betul tidak? Terus di rumah ngapain? Telanjang, bukan disimpan. Nggak pakai baju kan telanjang. Dan itulah kejahatan yang terjadi. Betul? Di atas semuanya suruh pakai apa? Sebagai apa? Pengikat. Apa artinya pengikat? Ayo, apa kata pengikat? Yang mempersatukan, yang menjaga keutuhan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Anak-anak Tuhan, kalau mulai hari ini hanya kasih. Yang isinya sabar dan pengampunan. Di mana ada kasih, pasti ada kesabaran, ada pengampunan. Maka setan gak bisa bekerja. Percayalah, setan itu gak perlu ditengking, gak perlu dibentak, gak perlu diusir. Nyatakan kasih, setan itu gak tahan dan dia lari. Itu dahsyat sekali. Berkali-kali saya punya pengalaman. Ketika orang kerasukan setan, saya nggak teriak-teriak, saya nggak nengking, nggak sampai urat leher keluar semua, nggak. Saya datang, saya peluk, setan itu pergi. Coba praktekkan itu. Luar biasa kedahsyatan kasih itu. Ya, saya ulangi. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15 ayat terakhir. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di mana dalam hatiku, karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh. Suami istri ini satu tubuh. Suami istri itulah disebut bersetubuh, satu tubuh. Jadi firman Tuhan itu bicara tentang keluarga luar biasa. Mulai hari ini kalau ada yang bertanya, mungkin teman saudara, mungkin saudara sendiri, begini, heran kami ini. Dulu waktu anak-anak masih sekolah minggu, rajinnya luar biasa. Sekarang remaja pemuda, kenapa mereka gak mau ke gereja lagi? Sekarang tahu jawabannya, kenapa? Ayo, kenapa? Karena gak ada kasih dari orang tuanya yang aktif di gereja. Begitu anak-anak muak, anak-anak berontak, anak-anak melawan. Saudara, kalau anak-anak tidak bisa dilindungi dalam rumahnya sendiri, pasti mereka keluar. Dan kalau mereka keluar dari rumah, siapa yang nangkap mereka? Nah, itu dia. Ayo bertobat mulai hari ini. Jangan layani setan, setuju? Tapi layani Tuhan yang adalah kasih. Jelas ya? Lagi saya lihat 15. Hendaklah siapa yang memerintah di hidup kita? Bukan Kristus, salah baca baik-baik. Damai sejahtera Kristus. Apa lawan katanya damai sejahtera Kristus? Lawan katanya apa yuk? Bukan tidak sejahtera, bukan begitu. Kayak anak TK aja jawabannya. Apa lawan katanya damai sejahtera Kristus? Kemarahan, dendam, itu lawan katanya. Maka itu harus hidup dalam kebenaran ini. Karena Tuhan mau, karena kalau damai sejahtera Kristus itu memerintah di hidup kita, kita dipanggil menjadi satu tubuh. Sungguh surga nyata di dunia. Amin. Jadi jangan takut saudara untuk hidup mentaati firman Tuhan, karena Tuhan akan nyata di hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya.